Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari episode kita zakat peternakan. Tadi di akhir segmen kedua kita sudah membahas sekilas terkait nisab ya. Betul. Nisab yang merupakan salah satu syarat zakat peternakan itu sendiri. Ternyata masing-masing hewan yang wajib dibayarkan zakat peternakannya nisabnya berbeda-beda. Beda-beda. Teknis penghitungan nisabnya ini Ustaz yang perlu dijelaskan ulang ya. Begini, kalau kita katakan nisab kan berarti dia nanti ada grade urutannya. Oke. Dia punya berapa, bayar berapa itu ada. Dimana kalau punya 5 sampai 9 onta itu bayarnya 1 ekor kambing. Ya, kita gitu ya. bicara onta dulu gitu ya. Ya, jadi kalau punya 5 ekor onta sampai 9 gitu ya, itu zakatnya 1 ekor kambing. 5 sampai 9 Ya. Satu Kalau ekor mulai dari kambing. 10 sampai 14, 5 berikutnya itu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Ya, terus juga kalau dari 15 sampai 19 itu 3 ekor kambing. 20 sampai 24 itu 4 ekor kambing. Yang jelas kalau boleh dibikin kaidah gitu ya. Setiap nambah 5 nambah Betul. kambing gitu. Sampai di angka 24. Sampai di angka 24. Nanti ini onta gitu. 24 onta. Kalau dia punya onta 25, itu nanti penambahannya per 10. Jadi kalau tadi kan per 5 nih sampai di angka 24. 24. Kalau dia punya 25 gitu ya, berarti nanti sampai 35 di range itu di situ dia itu zakatnya itu 1 ekor bintu makhot. Wah, apalagi nih pintu makhot. Ini nih sebenarnya sih Kalau tadi kambing, ini kambing. pintu makhot. Bintu makhot itu bintu itu kan anak. Ya, itu maksudnya begini, unta betina dia itu genap berusia 1 tahun masuk ke tahun kedua. Itu namanya sebutannya itu bintu makhot. Pintu makhot. Jadi itu kalau anak onta. anak onta gitu ya. Berarti tadi SIM bayarnya biasanya kambing gitu Biasanya ya. Ketika kambing. sudah mencapai 25 nggak Iya. bayar kambing lagi, Nggak bayar bayarnya kambing lagi, onta. mulai punya bayarnya pakai onta. Tapi yaitu, onta yang masih kecil. iya, yang baru dia usianya berumur. 1 tahun, sudah masuk 1 tahun mau kedua. Nah, itu bintu makhot. Iya, 1 1 tahun jalan lah kedua. gitu. Itu Oke. bintu makhot namanya. Lah, kemudian kalau sampai 36 dan 45, orang punya 36 ekor onta sampai 45 itu 1 ekor bintu labun. 1 ekor bintu labun. Bintu labun itu apa? Dia itu usianya di tahun kedua masuk ketiga. Kalau tadi 1 kedua itu bintu makhot, 2 ketiga itu bintu labun. Jadi kalau Kakaknya bintu makhot ya. kakaknya bintu makhot. Nah, kemudian sampai kepada apa namanya? Ini nih, 46 sampai 60. Ini kenaikannya juga cukup tinggi juga ya. Apa namanya? Bukan 10 lagi ya. Iya. 20 Ini nih. nih. Iya, apa sih namanya? Tabelnya itu beda nih. Kalau tadi kan per 5, Per per 10, 10, sekarang per per 20. Per 15 dulu nih. Oke, 46 sampai 60 itu Iya. 1 ekor hekkoh. Hikoh apalagi ini? Hekkoh itu onta betina genap berusia 3 tahun masuk ke 4. Ini kakaknya Berarti lagi. Kakaknya bintu labun. Kakaknya bintu labun namanya hekkoh. Hikoh. Nah, selanjutnya kalau dia itu 61 sampai 75, gitu ya, 61 Onta sampai gitu ya. 75 ya kan naiknya kan 15 tuh. Mm-mm. Berarti itu namanya jazaah. Jadaah. Jazaah itu kakaknya lagi. Kakaknya Onta lagi. betina genap berusia 4 tahun masuk ke 5. Ini kalau kita urutkan itu bintu Berarti makhot. kalau mau bayar zakat seperti itu harus nyari ya. Ini udah berapa tahun? Iya. Nah, berarti bayar zakatnya hewan Lah ini. lupa, dulu nggak dicatat tanggal lahirnya gitu. Ulang tahunnya kapan gitu ya. Iya, tapi kalau orang sudah punya ekor 40 ekor onta lebih, itu onta dilihatin saja itu udah tahu tuh ini umur berapa. Gitu. Orang hidupnya bareng onta gitu. Karena apa? 60 ekor onta loh. Ya, 75 itu sudah apalah. Dia gitu. sudah sering memberikan hadiah ulang tahun kepada onta-ontanya. Iya. gitu. Nah, ini nih nama ini ya, nama usianya ya. Dimana nanti Jadaah ya. Jadaah gitu. Terus kalau lanjutkan lagi itu namanya nanti sudah ada tambahan lagi yang insya Allah para pemirsa sekalian mungkin bisa baca tabelnya sendiri mungkin. Iya. Yang iya, jelas benar. ini tadi ada bintu makhot, bintu labun dan sebagainya itu. Dalam diktat mereka juga ada Iya, bisa betul. dibaca. Bisa dibaca dan nggak usah dihafalin gitu Iya. kan. Dibaca aja gitu. Nggak punya onta juga, Zat. Punya onta juga gitu. Oke. Ini tentang onta. Nah, yang ini mungkin di pertama Indonesia jarang ya yang orang punya onta. Toh juga kebun binatang kita paling cuma 2 gitu kan. Nggak bayar zakat ya? Nggak bayar zakat. Itu gitu. pun sudah sakit-sakitan. Udah sakit-sakitan betul. Oke. Itu onta. Onta. Yang kedua berarti sapi. Zat? Sapi. Lah, kalau bicara sapi, nisabnya bagaimana ini? insya Allah memang gini ya, zakat peternakan memang nggak familiar di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita nih di keliling kita mungkin jarang lah orang punya onta banyak, itu jarang. Kalau di keluar Jawa mungkin banyak. Nah, yang banyak diternakan mungkin di onta ini, Iya, di sapi. sapi ini. Lah, sapi itu memang
dimulai orang wajib bayar zakat di sapi itu ketika sudah punya 30 ekor sapi. 30. Oh, 30, lebih banyak ya. Kalau 30 unta ekor tadi sapi. 5 sudah wajib bayar. Iya. Tapi kalau sapi baru wajib ketika nyampe angka 30. 30. Walaupun kita katakan orang di Indonesia punya 20 ekor sapi, itu kan udah kaya banget. Kenapa? Satu ekornya aja udah 10 juta kali 20. 200. Orang punya 200 itu kalau peternak bisa jadi dikatakan kaya kan gitu ya. Tapi wajib zakat atau tidak? Belum. Kenapa? Karena belum nyampe satu nisab. Satu nisabnya kapan? Mulai dari angka 30 sampai 39. Kalau orang punya ekor sampai 39, dari 30 itu dia wajib zakatnya 1 ekor tabi. Tabi itu apa, Zat? Nah, tabi ini sapi betina atau jantan, sama nih. Kalau tabi betina jantan, kalau tabiah itu betina. Itu yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk kedua. Jadi minimal ketika kita sudah punya 30 sapi, iya. Ini 30 sapi nggak peduli ada yang muda yang tua gitu ya, Zat. Betul. Yang penting 30. Yang penting 30, nanti yang dikeluarkan itu tabi. Tabi, yaitu minimal yang dikeluarkan adalah tabi, gitu ya. Tapi kalau yang saya pengen ngeluarin yang lebih banyak, lebih bagus, boleh nggak? Para ulama membolehkannya. Boleh saja. Tapi kalau kita ikut tabi, bagus, nggak masalah gitu. Dia namanya itu tabi. minimal bayarnya pakai tabi, yaitu sapi betina yang baru 1 tahun lebih. Gitu iya, satu sapi betina atau jantan. Atau jantan. Sama tabi atau tabiah gitu. Oke. Kemudian mulai dari angka 40 sampai 10 ya. 59. Ini nih kalau tadi kan 30 sampai 39, nambahnya kan 10. Nah, kali ini 40 sampai 59. Berarti nambahnya berapa tuh? 20 kan? 20. Levelnya 16 lah. Iya. Nah, ini nih 1 ekor musinnah. Musinnah. Nah, musinnah itu apa? Sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk ketiga. Namanya musinnah. Musinnah ini kakaknya tabi tadi itu ya. Walaupun saya punya tetangga namanya musinnah. Berarti mirip sapi itu. 2 tahun itu. Nggak tahu, mungkin dulu waktu ngaji kitab ketemu, wah musinnah bagus nih, belum ada yang pakai. Ada dalam kitab gitu. Ada dalam kitab. Padahal maknanya sapi. Cocok buat bayar zakat. Ya, enggak tahu. Itu kalau 40 sampai 59. Iya, betul. Bayarnya dengan musinnah. Iya. Musinnah buat bayar. Lah, terus juga 60 sampai 69 itu naik 10 lagi nih. Iya. Itu 2 ekor tabi. 2 ekor tabi. Nah, 70 sampai 79 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Oh, berarti tabinya bayar, musinnahnya bayar gitu ya? Iya. Ini nih kalau sudah sampai seperti ini, tabelnya juga ada di masyarakat, di buku juga, di modul juga ada. Di modul ya. Ini nisabnya sapi atau kerbau. Kalau kerbau apakah ada perbedaan terkait nisab atau? Lah, di sini memang para ulama menyebutkan, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Di antaranya di kitab tadi Al-Ijma' Libnil Mungdir tadi. Disebutkan bahwasanya wa ajma'u ala anna hukmal jawamis hukmul bakor. Para ulama sepakat bahwasanya hukum al-jawamis yaitu jamus itu sebagaimana hukum kerbau gitu. Kerbau itu hukumnya ikut sapi. Oh iya. Kerbau itu hukumnya sebagaimana sapi. Dan memang kenapa tidak disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Abu Bakar tadi, Anas bin Malik? Ya mungkin di zaman itu, di zaman Abu Bakar, ya kerbau belum ada di sono ya, karena kerbau kan di daerah yang banyak air gitu kan. Ketika Islam sudah meluas, ternyata para ulama kerbau ya sama dengan sapi, cuma beda warna aja gitu. Beda warna gitu ya. Iya gitu. Dan ini jadi dari sisi nisab, dari siapapun pokoknya sama dengan sapi. Sama gitu. Itu terkait nisab sapi atau kerbau. Ya, gitu. Yang selanjutnya tadi unta sudah, sapi sudah, sekarang kambing. Ya, yang terakhir adalah kambing. Nah, kapan orang itu punya kambing dan wajib zakat? Itu ternyata nanti ada nisabnya, yaitu mulai dari 1 sampai 39 ekor kambing itu tidak wajib zakat. Wah, 39 ekor kambing udah lumayan ya, Ustaz? Iya. Belum wajib? Belum wajib. Ini orang punya 30 ekor kambing itu udah banyak tuh. Iya. Tapi ditanya wajib atau tidak? Ya enggak gitu kan. Karena nisab kambing, batas minimalnya? Minimalnya adalah mulai dari 40. 40 ya. Dimana kalau dia sudah punya 40 ekor kambing, baru dia wajib bayar zakat 1 ekor kambing. Ya kan, nah, yaitu terkait teknis penghitungannya nanti tambah-tambahannya dan seterusnya seperti sapi dan onta tadi, antum jelaskan pada segmen berikutnya, Zat. Para pemirsa, bagaimana cara menghitung zakat peternakan dari hewan kambing ini? 40 nanti nambah berapa, bayarnya apa? Kita simak penjelasannya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih.